Sebagai pimpinan PPDI, pembentukan saya dan pemilihan saya disetujui oleh seluruh forum dan diketahui oleh camat. Apapun kesulitan di PPDI, saya siap bantu. Oleh kepala desa bahwasanya ada agak rem sedikit mengenai adanya PPDI. Jadi perlu saya jelaskan di sini masalah undang-undang dan sebagainya saya sendiri nggak ngerti, tapi karena itu forum seperti hanya dengan kepala desa, nggak tahu Pak Kades yang jadi ketua forum ini untuk undang-undangnya berapa saya sendiri juga nggak ngerti ya. Tapi karena itu forum Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ya, itu organisasi. Di sini bukan memisahkan antara kepala desa dan perangkat, tetapi untuk menghimpun ya perangkat desa seluruh Indonesia agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Nanti akan ada pembinaan semampunya untuk perangkat desa, terutama bagi desa-desa yang perangkatnya banyak yang berhenti, artinya perangkatnya lama mengundurkan diri, diganti dengan perangkat yang baik. Jadi maksud saya, jangan sampai dengan adanya PPD ini kepala desa terbatas kinerjanya, kemudian perangkat desa bisa mengungguli kepala desa karena saya sudah berdiri di PPDI, itu tidak. Untuk bersama-sama mengikuti acara rakor PPDI dan juga halal bihalal yang diselenggarakan oleh PPDI, dan mudah-mudahan dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya yang sudah hadir dari undangan yang disampaikan oleh PPDI, walaupun dengan kondisi jalan tadi disampaikan oleh Pak Koordinator ya dari kecamatan nggak boleh ngeluh karena memang jalannya seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan ke depan kita akan mendapatkan jalan yang layak ya. Kalau saya tidak mengeluh tapi tidak sanggup untuk ke kecamatan dulu balik sini. Nah, untuk ngakali saya tetap pakai baju upacara seolah-olah, tapi sebetulnya tidak mengikuti, tak titipkan sama Pak Kades Jatisari saja tadi. Baik, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan tadi Bapak Ibu semua ya, kita sudah mendengarkan dari beberapa pendahulu pembicara atau pembicara terdahulu, baik dari Ketua PPDI, dari Kepala Desa Sumbersegi, dan juga dari Koordinator Perangkat Desa. Pastinya kita sudah banyak menyimak, mendengar ya, kecuali ngantuk ya. Nah, jadi mungkin saya di sini menyampaikan pada prinsipnya kita tidak kepingin ya terjadi sesuatu hal yang negatif ataupun yang tidak diinginkan oleh kita semua. Apalagi tadi disampaikan kita loh hanya 7 desa ya. Jadi kalau kasarnya ya, desa lain batuk saja kita dengar ya, kasarnya seperti itu. Nah, jadi ayo mari dengan kondisi yang ada seperti ini kita fungsikan, kita manfaatkan, kita berdayakan agar desa masing-masing kita itu seperti yang dikatakan oleh Pak Koordinator Pemerintah Desa itu bisa sejahtera, kita bisa menjadi pemimpin yang amanah walaupun belum 100% misalkan ya, syukur 100% minimal berusaha menjadi ya, berusaha menjadi. Kita bisa flashback ya, melihat ke belakang kira-kira yang kemarin belum sesuai dengan cita-cita kepemimpinan kita itu di mana, monggo disempurnakan dengan dukungan dari perangkat desa ya. Mungkin yang akan lebih ahli mungkin Pak Rakiman karena
beliau yang selama ini sudah mengkoordinir, sudah sering berkomunikasi langsung, bukan berhubungan ya, berkomunikasi langsung dengan desa-desa. Tapi di sini saya hanya berharap, saya mencatat dari beberapa yang disampaikan. Tadi Pak Kades meminta ya, cuma karena memintanya agak suara keras dikira emosi, padahal enggak kan ya. Enggak emosi, dia itu hanya volumenya tinggi ya, bukan emosi. Nah, jadi untuk perangkat pahami tupoksinya ya. Pernah baca belum tupoksinya? Sudah tahu semua? Ya, sudah. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika Pak Kades memahami tupoksi, perangkat desa memahami tupoksi, itu kekhawatiran Pak Kades ini tidak akan terjadi ya. Dan untuk forum hanya mewadahi, tetap ada aturan yang mengatur. Jadi kita harus yakin ya sama pemerintah, sama ahli fikir. Ketika undang-undang diluncurkan, ketika Permendagri diluncurkan, itu sudah dipertimbangkan. Jadi mudah-mudahan tidak ada, perangkat desa kok kekuasaannya di atas Kades. Rasanya tidak ada diatur, tidak ada. Kalau sampai seperti itu berarti pahami lagi tugas pokok dan fungsi. Kok kurang yakin baca undang-undangnya, kurang yakin peraturan pemerintahnya banyak ya, banyak yang untuk kita bisa bekerja secara benar. Bekerjalah secara profesional ya, bekerjalah secara profesional. Dan saya juga berharap kepada bapak-bapak Kades ya, beri kesempatan profesionalisme itu sejauh mana. Tadi disampaikan oleh Pak ini, jangan buru-buru untuk segera memberi keputusan sepihak. Jadi dikoordinasikan, didiskusikan. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Ya kita paham, kita tahu. Namanya kita, misalkan kayak saya yang kalau DPR, selama ini yang dekat dengan saya, misalkan Pak Yatno atau Pak Rafiman, kok kita tahu nggak milih saya, pasti kecewa, itu manusiawi. Ya. Tapi saya mohon dan berharap itu tidak berkelanjutan. Baiklah, di sini kami akan sedikit memandu acara pemilihan ketua ataupun struktur PPDI Kecamatan Karanganggung Ilir. Sebenarnya bukan saya, masih banyak yang lebih sinergi sebenarnya. Cuma oleh karena siapa lagi kalau tidak ada alasannya, dulu saya yang punya link ke kabupaten. Jadi di sini perlu, jangan nanti hari ini terpilih pengurus PPD Kecamatan Karanganggung Ilir, baru umur seminggu ganti, kacau. Kemudian kalau tidak ada, Kecamatan Karanganggung Ilir akan menjadi pertanyaan, terutama Pak Camatnya. Ada apa sebenarnya Karanganggung Ilir? Kok pengurus PPD-nya tidak ada? Pasti akan diaudit. Jadi perlu saya sampaikan lagi ke teman-teman, untuk sedikit gambaran ataupun wawasan teman-teman ya. Untuk menjadi ketua PPDI ada 3 yang harus dipahami dan harus dilaksanakan. 1, rela meninggalkan keluarga demi tugas. Karena apa? Undangan itu tidak tentu. Karena sekarang lewat medsos, lewat WA. Jadi hari ini kita masih di rumah, tahu-tahu nanti malam ada undangan, besok pagi pertemuan di provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, rela mengorbankan waktu walaupun di rumah banyak kerjaan untuk menghadiri undangan. Itu sama dengan yang di atas tadi. Yang ketiga, rela mengorbankan materi atau uang demi organisasi tanpa mengharap kapan uang itu akan kembali. Ya usul Pak. Nah, saya nanggapi dari apa yang disampaikan Pak Ketua Pak. Yang pertama, karena mungkin selama ini saya sebagai anggota PPD juga, secara resmi kan Pak Ketua belum mengundurkan diri Pak. Iya, itu pertama. Yang kedua, untuk pembentukan hari ini, kalaupun Pak Ketua punya kandidat seperti yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua, ya saya secara pribadi untuk Desa Majuria Pak, secara pribadi saya sangat setuju Pak Ikos dan juga tadi ada Pak Solikin. Nah, namun untuk bendaharanya mungkin bisa diambilkan dari Sri Agung atau dari mana. Itu masukan dari Majuria Pak. Tapi yang terpenting, karena saya juga belum melihat dan mendengar Bapak itu kapan mundurnya gitu Pak. Karena
tiba-tiba ada pembentukan gitu Pak. Monggo Pak, ditanggapi dulu. Oke Pak ya, kalau masalah pengunduran diri itu hal yang sangat mudah Pak. Takut saya Pak, hari ini saya mengundurkan diri, hari yang secara administrasi, hari ini juga pembentukan nggak ada yang mau ataupun tidak terbentuk. Jadi pertanyaan Pak. Iya. Tapi kalau hari ini pembentukan deal 99,9% ada, baru saya membuat pengunduran diri yang resmi secara administrasi. Kalau untuk perangkat desa Pak, saya sudah mundur. 3 kali saya mundur ditolak sama Pak Kades. Iya. Tapi kemarin saya mengundurkan diri secara tertulis dan harus diterima Pak Kades. Alhamdulillah diterima walaupun beliau belum memberikan surat rekom. Baik Pak, saya paham itu Pak. Karena Bapak juga tadi sempat menyampaikan untuk pengurusan PPDI tidak harus dari perangkat desa. Nah, yang saya ingin pertegas dan perjelas, Bapak itu kan belum resmi mengundurkan diri secara pengurus PPDI Pak. Artinya kalau ketika hari ini dibentuk, ya kayaknya teman-teman itu nggak ada yang mau Pak, karena masih berharap Bapak yang menjadi ketua. Itu, gini ya. Oke, sekarang tak jawab pertanyaan jenengan. Sampean kira-kira semangat enggak ataupun berharap enggak kalau sampean sebagai perangkat desa tunjangan atau siltap sampean itu disetarakan dengan golongan 2A, artinya 2 juta lebih, mau apa tidak? Mau. Kenapa kalau mau sampean tidak mau berjuang untuk menjadi struktur kepengurusan? Artinya sampean cuma mau enaknya saja. Iya. Jadi saya sabotase. Tapi karena seperti ini ya Iya. terpaksa. Iya. Ya saya terpaksa yang ngomong lagi. Tolong dikelirkan Pak, dikelirkan Jadi dulu. ini betul yang disampaikan oleh Pak Ariefin tadi bahwa sampai saat ini belum ada cara resmi ataupun selentingan bahwa Pak Yatno mengundurkan diri. Setahu saya dari tadi karena saya tahu orang yang jadi pengurus itu mengundurkan diri, setahu saya yang diganti cuma 2 orang itu ataupun orang yang mengundurkan diri saja. Iya betul Pak. Oh ya, seperti itu. Nah, maksud saya untuk saat ini karena tadi ada aturannya daripada terlalu lama, ganti dulu sementara yang mundur tadi. Saya kira Iya. itu masalah. Nah itu Pak benar. Tapi seandainya Pak Yatno masih mau, kalaupun tidak, ya terserah sampean. Masa mau nggak ada satu kecamatan kan gitu. Itu kami juga nanti kena seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Nah itu gimana? Sekarang tinggal Pak Yatno ini. Iya Pak. Cara ininya gimana gitu? Siap mundur ataupun dalam arti ini apa ya sebetulnya mengundurkan kita atau gimana karena tapi saya setahu kan cuma 1 ataupun 2 orang yang mengganti. Iya, tak kira untuk perangkat desa semua juga fix Pak. Tapi semuanya juga dikelarkan dulu gitu kan. Nah yang pertama yang saya sepakat dengan disampaikan Pak Rakiman, siapa-siapa desa-desa mana saja yang mengundurkan itu silakan diganti dulu. Nah selanjutnya karena struktur ini masih tetap ketuanya Pak Yatno. Cuman yang saya lihat kemarin baik di grup baik pun secara nyata Pak, itu seperti Pak Sekjennya Pak Jubir itu kan hilang tanpa arah gitu kan. Juga Pak siapa itu yang dari Premier 4 juga begitu. Nah ini yang maksud saya fokus ke situ dulu. Kami mengharapkan fokus dulu ke situ. Setelah itu Bapak silakan bicara, itu kan diterima atau tidak. Monggo Pak. Mohon maaf ini masukkan aja Pak. Jadi ya, tapi kalau ada penyampaian bahwa sampai saat ini belum tahu tentang dana iuran, itu kan juga belum ada laporan. Karena Ya. terakhir waktu dengar itu laporan di Pak Juria. Ya. Sampai sekarang kan belum pernah ketemu lagi. Nah untuk itu tolong diklirkan. Ya diklirkan bagaimana keadaan keuangan PPDI. Ya. Nah, saya kira kalau demikian kan perlu waktu. Ya. Perlu waktu. Saya kira ini ya. Ini gambaran saja. Seandainya nanti benar-benar mau ada Iya kegiatan, itu makanya mungkin lain waktu. materi. Mungkin seperti itu. Kalau Kita menyadari. karena pada kakek terserah Mas Yatno. Jadi sebenarnya saya itu berat Pak. Saya melihat teman-teman PPDI di sini belum ada yang punya link ke kabupaten. Betul Pak, betul Pak. Saya tidak sombong baru saya. Bahkan pihak bank perbankan menyampaikan untuk Karangakung Ilir paling duluan.
dari 288 desa. Karena itu permohonan saya, insya Allah sekarang Agung Ilik didulukan masalah rekening. Amin. Kemudian juga kemarin saya sudah di WA juga secepat mungkin untuk mendata perangkat desa yang belum mempunyai NIPD. Akan tetapi teman-teman semuanya perlu teman-teman ketahui, pimpinan pemerintahan di PPDI, pembentukan saya dan pemilihan saya disetujui oleh seluruh forum dan diketahui oleh camat. Dan camat bertanggung jawab atas kepemilihan ketua PPDI. Dan di situ ada Pak Kades, ada juga Pak Camat. Artinya saya tidak menyalahi aturan Pak Kades. Akan tetapi saya hari ini cukup tahu diri. Saya ini siapa dan saya ini apa. Sebagai ketua PPDI kan pemerintah. Jadi tolong teman-teman berpikir, kasihan pada teman-teman sampean yang belum mempunyai NIPD. Siapa yang akan memperjuangkan? Nanti saya tetap tidak akan lepas. Saya tetap bantu. Apapun kesulitan di PPDI, saya siap bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu sudah setengah tua, terus sedikit Pak. Tadi kami bukan membantu salah satu atau satu hal tentang khususnya staf kami Pak, perangkat desa Sumberjegi, maaf Pak. Terus mengenai pembentukan PPDI, karena kalau kita lihat di hasil rakor poin terakhir yaitu nomor 10, tidak harus sebagai perangkat desa yang menjadi lembaga atau organisasi tersebut. Jadi harapan kami pada siang hari ini, karena sudah siang, untuk ketua PPDI, karena secara kayak kami dengar tadi secara formal belum disampaikan, kami harap Bapak Suryano menyampaikan. Contohnya kalau hari ini saya harus mau mundur atau terus. Kalau mundur terus peserta suruh milih. Kalau Bapak terangkat lagi jadi PPDI, itulah yang kami harapkan. Itu mas saya. Jadi Pak Yano, karena Pak Yano, kalau Bapak mengundurkan diri sebagai ketua PPDI telah diterima oleh peserta dan peserta mengangkat lagi Bapak, itu yang kami harapkan. Jadi kelegalitasan untuk hari ini ada. Setelah Bapak terbentuk jadi ketua, silakan Bapak menunjuk perangkat di bawah Bapak. Karena kalau tidak seperti ini lama molor-molor terus sampai jam 2. Tuh, jadi ya untuk Sanggan Bapak Edi sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk di sini Bapak Yano sudah tidak ada kendala lagi tentang pemerintah, tidak ada kendala. Jadi alhamdulillah sudah clear. Tinggal pembentukan PPDI. Harapan kami begitu. Dan saya insya Allah saya positif thinking. Kalau dipegang Pak Yano maju cepat. Itu harapan kami. Ya, harapan kami. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Pak Yano mundur tidak terpilih lagi, saya nggak khawatir. Pasti Pak Yano lagi yang jadi. Itulah. Kemana lagi kita akan bersandar, karena kita tidak punya jalan. Terus terang saya sebagai kepala desa tidak punya jalan ke kabupaten itu. Kalau beliau punya jalan mulus, tinggal kita yang ikut beliau, gitu aja. Itulah sedikit Pak gambaran dari kami. Terima kasih. Itu penambangan sepeda rampung. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Nyambung ke mana Kiman tadi, kata beliau posisinya pilih aja sing usul genah-genah orang wonge. Kayak Pak Jubir dan siapa tadi? Yang Herman. Nah, ada seperti ini. Di nomor 10 benar, pengurus PPDI tidak dari perangkat, mantan bisa jadi ketua. Nah, sekarang Pak Yatno didapuk saya jadi ketua lagi, supaya nggak rampung. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sudah mempunyai dan punya link ke kabupaten. Yang ketiga, supaya membersihkan acara kita ini, pilih aja yang mundur-mundur baik. Pak Herman dan Pak Jubir. Selesai. Dan tadi kawan-kawan Mendang rampung, sepakat enggak kalau Pak Yatno yang dijadikan ketua lagi? Sepakat. Nah sekarang pilihlah sekretarisnya dan bendahara yang enggak ada. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Mohon izin kepada Pak Kades Sumberjegi Pak ini dan seluruh Pak Kades. Gimana saya mau bicara Mas ya? 5 kepala desa hanya 2 yang tidak hadir. Artinya saya mendapat restu dari beliau untuk menjadi ketua PPDI. Artinya saya tidak mau dikatakan Yatno melanggar aturan. Saya sudah mengundurkan diri Pak, jujur.
Karena saya tahu saya itu melanggar aturan. Oke. Sekarang kalau saja hari ini saya mau, cuman saya minta waktu teman-teman dan juga mohon izin kepada Pak Kades. Nanti setelah seluruh perangkat desa Sekarang-Agung Ilir ini masuk dan mempunyai NIPD dan rekening sudah ada di tangan sampean semua secara administrasi, boleh tidak boleh, mau tidak mau, saya harus mengundurkan diri tanpa ada alasan apapun. Insya Allah. Setuju? Insya Allah. Insya Allah. Dan ini secepatnya akan saya perjuangkan masalah NIPD untuk perangkat dan rekening. Dan tolong diingat, kalau masih mempercayakan saya sebagai ketua sampean semua, sampean juga harus apa ya artinya menghormatinya apa jenenge Mbak? Tahu diri lah ya kayak saya awal tadi. Kalau memang sampean tidak belum bisa melaksanakan fungsi sampean, lebih baik yang jelas jangan sampai ada saya mendengar Kades memberhentikan perangkat. Kalau memang sampean kurang kinerjanya, kurang sejalan dengan, mengundurkan diri lah. Enak Pak ininya, prosedurnya sangat mudah. Tapi kalau sudah memberhentikan, saya yang repot. Dan perlu satu hal diketahui oleh teman-teman, beliau Bapak Kades Sumber Rezeki sudah menyampaikan bahwa saya mengundurkan diri sebagai perangkat desa per 11 Mei 2022 kemarin. Artinya di bulan Mei ini saya sudah tidak mempunyai tunjangan atau silukta. Sekarang tak balik katanya. 3 tahun terakhir ini Mas, banyak pengeluaran PPDI. Tak tanggung dewek. Karena apa? Saya ada tunjangan. Mulai bulan 5 ini tidak ada. Terus menurut sampean solusinya bagaimana? Siap urunan Pak. Yang benar. Oke. Tak tagih janjimu sesuatu. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin sekalian. Itulah tadi acara pergantian pengurus PPDI bersalaman-salaman tertib dari kanan ke kiri. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu menghubungi perangkat desa Sumber Rezeki. Pak, tolong disampaikan pesan-pesan yang tadi ini Pak. Kepada perangkat desa yang belum kebagian nasi, silakan menghubungi perangkat desa Sumber Rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh teman-teman perangkat desa Kecamatan Karanganyar. Dan di sini saya sebagai ketua PPDI Kecamatan Karanganyar berharap agar kita dan semua seluruh perangkat desa Kecamatan Karanganyar kita harus bisa bekerja secara energi dan kita harus berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan di sini sudah menentukan pengurus baru dan alhamdulillah kami juga masih terpilih sebagai anggota PPDI Kecamatan Karanganyar. Dan perlu saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman atas kepercayaan. Untuk harapan teman-teman yang belum punya NIPD Pak, itu langkah-langkah apa yang mungkin dalam jarak dekat ini Bapak mau perjuangkan untuk mereka? Jadi yang jelas untuk teman-teman perangkat desa ataupun PPDI yang belum mempunyai NIPD, silakan dipersilakan dipersiapkan SK dari kepala desa, kemudian KK dan KTP. Yang paling sudah terkumpul sekecamatan Karanganyar, bisa laporkan ke PPDI Kabupaten Bekasi.
Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Jangan lupa like,